kalau kita melihat peta lidah ini sebenarnya terbalik. Jadi kayak lidah turun kayak gini, kita balik ujungnya ini di atas. Jadi jantungnya di atas, maka di atas jantung ada paru, di tengahnya lambung, di sekeliling lambung itu ada limpa. Nah, sebelah kanan ini liver, sebelah kiri ini empedu. Nah, di belakang ini ada usus kecil dan usus besar. Di belakang lagi ada ginjal. Biasanya papile yang di belakang itu besar. Maka kalau papilnya di belakang itu besar dan merah, merah muda, ini tanda ginjalnya kuat. Tapi kalau dia merah menyala berarti ada ekses panas di dalamnya. Kalau papile di dalamnya pucat, apalagi berseliput, berselaput, maka dikatakan ada kelembapan, ada defisiensi di dalamnya. Itu seperti itu secara umum. Nah, ini peta lidah, silakan dilihat petanya. Kalau sudah pernah belajar lidah itu sangat-sangat umum sekali. Monggo lanjutkan, Bu. Nah, ini yang saya gambarkan. Ini sebenarnya di dalam penggambaran ini saya mengambil sifat dan karakteristik daripada fungsi daripada tubuh manusia. Jadi di lembah panas ini adalah di kondisi yang ideal sebenarnya. Dalam arti kata lembah panasnya itu dia dalam posisi normal. Artinya panas itu bisa membakar lembab, tapi panasnya tidak membakar, lembabnya tidak bisa mengikat tubuh. Jadi namanya kalau di dalam proses namanya uap air. Jadi uap air ini adalah panas yang kemudian memanaskan materi, di mana materi panas itu menghasilkan uap, di mana uap itu akan menghasilkan tekanan. Maka uap daripada air yang mendidih itu bisa menekan tutup panci, melempar tutup panci. Kalau jenengan melihat mesin uap di masa yang lama, masa lampau, bagaimana mobil dibuat, itu ada mesin uap di mana air itu dibakar dengan api yang kemudian dibuat yang sangat sederhana di dalam mobil itu, sehingga air itu mendidih dan memberikan daya dorong kepada mobil itu untuk bergerak. Itu. Nah, daya dorong gerak itu tergantung penampang daripada pintu keluar dari uap itu. Kalau penampangnya lebar, maka daya dorongnya tidak akan sekuat kalau penampangnya lebih kecil lagi. Itu. Tapi kalau terlalu kecil, itu juga akan menimbulkan tekanan yang berlebihan di dalam mesin itu yang bisa membuat ledakan. Berarti yang harus keluar itu sesuai dengan jumlah tekanan yang dihasilkan dari uap yang ada. Maka ini dikatakan cenderung titik normal, tapi bisa menjadi tidak normal. Nah, atau bisa diartikan, digambarkan bahwa kenormalan itu adalah keseimbangan antara panas, lembab, dingin, dan kering. Bahasanya kayak gitu. Karena panas dingin itu menjadi bagian yang utama, kemudian dari panas dingin, kemudian melahirkan dua, lembab dan kering. Ini sebenarnya di bagiannya dua aja, berarti antara panas dan dingin, antara unsur materi dan unsur api. Nah, lembah panas ini kita bicara tentang energi dan materi, nutrisi. Berarti materi ada darah, ada cairan. Energi berarti ada energi kekuatan atau penggerak. Maka dikatakan bahwa lembah panas ini menunjukkan masalah berkaitan dengan darah dan cairan. Kalau bicara darah pasti energi, karena darah kalau dalam TCM disebutkan darah itu melahirkan qi, qi mendorong darah. Jadi darah itu mengikat oksigen, oksigen itu digunakan untuk terjadinya pembakaran, membentuk energi. Maka bisa dikatakan kalau kita bicara tentang nutrisi di sini, kita bicara tentang energi juga. Maka di sini letaknya adalah qi dan shi, yin. Jadi yang qi, shi, yin. Yang qi adalah energi, energi panas. Shi, yin adalah darah dan
cairan. Maka kita jumpai plasma dan sel kalau di sini. Nah, karena ini areanya adalah area materi, maka lawannya adalah dingin kering. Karena lawannya dingin kering, kalau ini adalah nutrisi yang diberikan dalam bentuk makanan, ada daging, ada kemudian karbohidrat. Ini dua ini akan berpasangan dengan dingin kering. Nah, dingin kering ini adalah pembuangan, teknik pembuangan. Karena ini lembab panas adalah sifatnya mengisi, maka dingin kering adalah sifatnya membuang. Jadi karena kalau diisi, dia akan menghasilkan sesuatu. Dari hasil sesuatu itu menghasilkan energi yang digunakan untuk menggerakkan tubuh dan memberi nutrisi kepada tubuh, mesti menghasilkan sampah-sampah yang ada, sampah-sampah proses daripada metabolisme ini yang kemudian harus dibuang. Maka di sini dingin kering ini adalah pembuangan. Pembuangan itu ada di depan kita dan di belakang kita. Jadi dibuang dalam bentuk air seni, dibuang dalam bentuk feses. Kemudian ada lagi pembuangan berkaitan dengan organ reproduksi. Berarti apa? Sperma dan sel telur. Maka di sini bicara dingin kering itu bicara proses munculnya haid dan proses munculnya sperma, proses pengeluaran sperma. Nanti ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sini. Maka ketika ini lembab panas itu masuk terus, ketika nutrisi masuk terus, tapi proses pembuangan tidak maksimal, BAB tidak maksimal, kencing tidak maksimal, sperma tidak keluar dengan cukup. Misalnya kita makan daging-dagingan, sperma penuh tidak dikeluarkan, itu akan kemudian menyumbat, akhirnya jadi prostat. Ketika sel telur dibentuk, kemudian sel telurnya itu tidak bisa keluar karena terjadi kelembapan, penyempitan di tuba Fallopi, maka akan menyebabkan kista, kemudian ada kemudian peradangan di dalam dan sebagainya. Nah, ini yang akan menjadi sebuah penyakit. Maka kalau kita makan dengan cukup, maka pembuangan di depan di belakang juga harus mengimbanginya. Ini proses di sini, ini kebalikan. Jadi, maka kalau kita ketemu lidah dingin kering, bisa dikatakan kita mengatakan orang tersebut kurang gizi. Itu secara kasar kita akan katakan dia kurang gizi. Maka obatnya adalah nutrisi. Tapi ketika kita lihat lidahnya lembab panas, kuat, tebal, maka tekniknya adalah pembuangan. Maka di sini detox, melancarkan BAB, melancarkan kencing, melancarkan keluarnya sperma, melancarkan menstruasi. Itu harus seperti itu. Tapi kalau lidahnya dingin kering, kemudian kita dikasih teknik pelancaran, dikasih teknik pembuangan, pembersihan, itu akan jadi kurus, kering di dalam tubuhnya. Kemudian semakin drop energinya. Nah, ini jadi masalah. Contoh ketika dia dingin dan kering, atau dingin sekali. Dia dingin sekali, tubuhnya gemuk tapi makannya sedikit, berarti dia malnutrisi. Karena makannya sedikit tapi gemuk. Kemudian dikasih jati Belanda. Nah, itu mesti terjadi iritasi, kemudian terjadi energi yang drop, nanti jadi masalah. Ini bisa terjadi kanker di dalam usus besar dan usus kecil itu karena biasanya nanti lubang. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman. Ketika lembab panas, kemudian kita kasih ramuan yang harusnya melancarkan pembuangan, tapi lembab panas kemudian kita kasih haba sauda, kita kasih tonikum, ini akan jadi masalah. Kenapa? Tubuhnya sudah penuh dengan energi, ditambah dengan energi ini juga tidak main. Maka teknik yang di lembab panas adalah kalau di titik akupunktur adalah sedasi dengan cara melancarkan pembuangan. Kalau di kondisi kayak gini merangsang nafsu makan supaya orang itu ketika dikasih makan dia mau makan, atau menghilangkan kekeringan dengan menambahi nutrisi. Kalau dia dingin keringnya lebih ke keringnya, maka nutrisi yang dominan. Tapi kalau dinginnya dominan, maka teknik tonifikasi kepada sistem cerna menjadi dominan. Nah,
Lembab dingin ini adalah proses pelembapan di dalam tubuh. Lembab itu menjadikan tubuh itu menjadi lebih basah. Tapi kalau terlalu basah, kemudian cairan itu menggenangi keluar dari sel, maka terjadi pembengkakan. Gitu. Jadi lidahnya menjadi membengkak. Kalau di sini lidahnya kuat, seperti daging yang sehat. Kalau kemudian daging sehat itu dipanaskan, maka warnanya kalau daging sudah kita iris kemudian dipanaskan di matahari, maka warnanya semakin merah. Sudah merah bagus menjadi merah yang lebih pekat, kemudian dia mulai kering. Hanya ketika kering terjadi penguapan terus-menerus, maka daging itu menjadi dendeng, menjadi tipis, warnanya menjadi hitam. Itu menunjukkan proses terjadinya degradasi cairan sehingga menjadikan orang kondisi membaca bahwa orang tersebut terjadi penurunan cairan yang berlebihan, menjadi kronis. Nah, lembab panas kering di sini adalah berfungsi menjaga kelembapan itu tidak turun ke bawah, karena sifat daripada cairan, sifat daripada lembab itu turun ke bawah karena sifat gravitasinya. Maka agar cairan bisa menyebar ke seluruh tubuh dari bawah sampai ke atas, supaya tidak terjadi genangan di kaki, tidak terjadi udim di kaki, kaki menjadi bengkak, maka panas kering di dalam tubuh, energi panas di dalam tubuh yang kering, itu harus membawa cairan naik ke atas supaya tersebar ke atas, sehingga orang menjadi bisa berkeringat dengan baik. Salah satu ciri khas dasar yang pertama pada orang yang kondisi kelembapannya dominan, panas tubuhnya kurang, adalah orang itu jarang sekali berkeringat. Jadi kalau orang jarang sekali berkeringat, itu waspada, itu salah satu pintu pertama untuk terjadinya kelemahan fungsi organ, kemudian banjirnya cairan di dalam tubuh kita. Nah, panas kering ini adalah melawan gravitasi, sehingga ketika melawan gravitasi maka dia berfungsi untuk menyebarkan cairan, sehingga tidak terjadi pelengketan, kelebihan cairan di dalam tubuh, penumpukan cairan di salah satu organ, atau berada di bawah, atau berada di terjebak di pada organ-organ tertentu. Karena cairan itu sifatnya adalah turun, menempati ruangan, turun ke bawah gravitasi dan menempati ruangan. Nah, kalau dia terjebak di otak, tidak bisa bersirkulasi turun, maka terjadi hidrosefalus. Kalau dia terjebak di paru, maka menjadi paru-paru basah, paru-parunya penuh dengan air. Kalau dia terjebak di dalam lambung, maka di rongga-rongga di perut, maka terjadinya asites. Kalau dia terjebak di kaki, maka terjadi udin. Nah, ini adalah teknik kalau terjebakan itu karena lembab dingin, bukan karena lembab panas, maka tekniknya adalah memanas keringkan tubuh supaya cairan itu tersirkulasi. Tapi kalau terjadinya karena lembab panas, lembab dan panas kemudian mengganggu fungsi sirkulasi, fungsi klep atau fungsi daripada organ untuk melancarkan cairan, maka tekniknya adalah pembuangan. Maka tekniknya adalah melancarkan kencing. Jadi berbeda. Kalau lembab dingin, teknik buang cairan di dalam tubuh itu dengan panas kering. Biasanya dengan tonikum atau ramuan pembuang lembab. Gitu. Nah, tapi kalau lembab panas, maka tekniknya adalah diuretik. Dan ini berbeda sekali gitu. Jadi kalau kita menemukan lidahnya pucat, dia terjadi udim, maka tekniknya tonifikasi dan ramuan pembuang lembab. Gitu. Tapi kalau tubuhnya, lidahnya merah dengan ada selaput kuning tebal, kemudian lidahnya juga tebal merah, maka tekniknya diuretik. Ini nggak boleh kebalik. Karena biasanya kesalahan yang terbesar adalah ketika orang melihat udim, oh ini lancarkan cairannya. Nah, itu semuanya memilih ramuan diuretik. Padahal melancarkan cairan itu ada tekniknya, bisa dengan diuretik, ada tekniknya dengan tonifikasi dan membuang lembab. Tapi ada juga yang tekniknya campuran, berarti dia ditonifikasi kemudian dibantu juga dengan
diuretik. Itu nanti tergantung kepada kondisi lidahnya, bagaimana posisi lidahnya yang menunjukkan kondisi organ dalamnya. Itu seperti itu. Ini gambaran yang ringkas saja sebenarnya. Karena memang ini adalah pengenalan, jadi saya memberikan satu gambaran yang mungkin belum didapatkan di tempat lain berkaitan dengan penjelasan tentang masalah lidah. Karena ini masih ada pendalaman yang lagi yang butuh kita pahami supaya kita bisa belajar membaca lidah dengan lebih akurat lagi. Lanjut, Bu. Nah, ini contoh, ini lidah normal. Ini sebenarnya cenderung lebih pucat, tapi bisa dikategorikan ini masuk ke normal. Hanya dia kalau melihat kayak gini, ini kurang olahraga saja. Gitu. Nah, kalau di sini ini disebut panas juga, panasnya bukan panas yang ekses, yang merah seperti itu, karena dia ada panas juga, tapi juga ada kelembaban. Itu seperti itu. Nah, ini gambaran contoh ya. Nanti ada banyak sebenarnya yang akan kita berikan nanti contoh-contoh lidah supaya bisa membedakan dengan itu terhadap kondisi lidah di lapangan. Karena membacanya itu harus akurat, kalau tidak nanti menentukan teknik ramuan, terutama ramuan itu berat. Kalau teknik mungkin tidak terlalu susah ya dikaitan dengan ramuan. Kalau ramuan itu paling rumit sekali berkaitan dengan lidah. Nah, kalau ini adalah defisiensi dingin, ini dinginnya dingin defisiensi dengan kelembaban. Berbeda dengan nanti dingin ekses. Dingin ekses berarti orang itu lidahnya normal hanya karena kedinginan, karena faktor luar, faktor dari minuman bisa, makanan bisa, tapi belum sampai melemahkan fungsi organ. Atau faktor cuaca yang kemudian tubuhnya menjadi dingin. Ini biasanya lidahnya seperti ini, kayak di tengah, normal, tapi warnanya lebih ungu. Nah, ini berarti dingin. Tapi kalau dia lidahnya seperti ini, yang dingin ini dingin defisiensi dengan adanya patogen lembab. Ini ada patogennya, walaupun garis batas antara patogen dengan defisiensi ini tidak ada batasan yang jelas, ini menyatu, tapi dari bentuknya ini menunjukkan ada patogen, kemudian dengan dasar tubuh defisien. Ini kalau masuk grade, ini ada ekses, ada defisien, ada ekses, ada defisien. Kemudian dia masuk grade-nya sudah ke grade yang kedua. Gitu. Jadi bukan di grade pertama, ini masuk ke grade kedua. Nanti kalau lidahnya sudah seperti ini, di normal tapi agak lebih pucat sedikit, dia sudah masuk ke grade 1. Itu seperti itu. Nah, kalau sudah mendekati ke normal, itu justru kayak lidah yang normal ini, dia sudah mendekati menuju kepada normal. Ini kalau lidah normal ini adalah lidah normal tapi dia kurang gerak. Itu kurang gerak sehingga suhu di dalam tubuh panasnya itu kurang sehingga menyebabkan jadi masalah. Mungkin dia kadang lemah, letih, lesu, itu yang terjadi seperti itu. Lanjut, habis ya Bu ya. Nah, ini lembab. Ini defisiensi juga dengan patogen lembab dahak, yang lembab ini. Ini kalau lihat dengan yang lidah dingin tadi, ini kalau lidah dingin tadi kelembapannya dominan. Kalau ini dahaknya dominan, yang lembab ini. Ini dahaknya dominan. Kalau yang tadi itu, yang dingin, yang pertama tadi itu lembabnya dominan. Bisa dibedakan, lihat teksturnya. Kalau lembab ini dia lendirnya dominan nih, kelihatan sekali. Kalau yang pertama yang dingin ini lembabnya yang dominan. Itu bedanya di sini. Nah, ini lidah kering itu seperti ini, tapi lidahnya masih tebal. Jadi dia kalau lihat di grade-nya itu di kekeringan, di grade kedua. Jadi ini kekeringan disertai kekurangan darah dan energi. Tapi kalau lidahnya kering, merah, pekat, itu kekurangan cairan yang sangat, kemudian dalam tempo yang panjang, tapi lidahnya masih darahnya masih cukup aslinya tadinya. Tapi karena dia kering, akhirnya darahnya jadi keras, mengeras darahnya. Itu. Jadi akhirnya sulit untuk bergerak. Nah, kalau ini dia kekurangan darah juga, dia juga kekurangan cairan juga, dia kekurangan energi juga. Ini
bedanya grade-nya. Tapi dia masuk ke lidah kering. Nah, kalau dia nanti cenderungnya ke pucatnya itu agak basah, maka dia masuk ke dingin kering. Tapi kalau dia ke keringnya, maka dia masuk dingin kering, tapi di keringnya dominannya. Itu seperti itu. Sebab kalau masuk ke arah panas kering, itu lidahnya lebih merah lagi dan tanpa selaput. Monggo lanjut. Udah habis. Ini kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang lembab dingin, Pak. Hampir sebagian besar kalau kita dapat data selama 23 tahun, 80% orang Indonesia itu kasusnya adalah lembab dingin. Itu dilihat dari ribuan lidah yang masuk. 1 bulan kadang kita tidak menjumpai lidah yang merah. Itu ada, tapi jumlahnya lebih sedikit karena kalau ini berkaitan dengan satu cuaca Indonesia, kemudian yang kedua pola makan, yang ketiga genetik karakter. Misalnya orang Jawa itu lebih banyak lembab dinginnya dibanding merahnya. Tapi kalau orang pesisir pantai dia cenderung ke merah, energinya besar. Kemudian kalau toh dia ada kelembaban itu biasanya tidak separah orang daerah Jawa, karena di Jawa itu banyak makan yang manis atau makan yang lembab, kalau di luar itu banyak yang pedas-pedas dan sebagainya. Itu perbedaannya ini. Jadi kita melihat karakter orang itu, dia berasal dari mana itu, atau dia lahir di mana. Sebenarnya keturunan itu kaitannya dengan genetik itu yang kemudian juga harus kita pahami sebagai dasar analisa di dalam lidah itu. Kemudian pola makannya, bisa jadi dia orang Padang, biasa orang Padang rata-rata tipenya cenderung ke arah panas biasanya, contoh ya, atau orang Papua gitu. Tapi bisa jadi dia lembab dingin karena pola makannya gitu. Kalau dia pola makannya masih sama dengan yang dulu, biasanya cenderung lebih panas. Maka kita bisa lihat karakter-karakter dari setiap daerah itu berbeda-beda, tapi biasanya daerah tertentu dia punya karakter yang lebih keras dibanding orang Jawa. Orang Jawa itu ada yang keras, tapi secara umum lembab karena makanya suka yang manis dan lembab-lembab itu, karena dia menjadi budaya dalam makan. Kemudian lokasi tempat dia tinggal, di gunung, di pantai, daerah yang gersang, banyak bebatuan, atau daerah yang lembab di hutan-hutan, itu juga akan mempengaruhi. Jadi parameter kita dalam melihat lidah itu banyak yang kemudian harus kita lihat supaya kita bisa memahami, tidak terjadi kesalahan, paling tidak mengurangi kesalahan. Ini kalau ini wanita 30 tahun ada luka susah sembuh, hampir 2 jam sekali, buang air kecil, kemudian terasa lemas, ngantukan, kaki seolah kesetrum. Nah ini kalau seperti ini defisiensi. Nah, obat luka yang sudah susah temui, kalau orang belajar herba, maka dia akan mengatakan ini dikasih sambiloto, ini dikasih jamu pahitan untuk luka. Ini tidak bisa. Kalau lidah kayak gini ketemu jamu pahitan, itu lukanya jadi susah sembuh. Tapi obat luka khusus untuk sambiloto itu untuk lidah yang merah dengan selaput kuning, merah tebal, berarti dia masuk ke lembab panas. Kayak misalnya ramuan-ramuan untuk luka itu yang ada di Indonesia itu kebanyakan digunakan untuk orang-orang yang kondisinya lembab panas. Nah, kalau lidah seperti ini adalah ramuan yang sifatnya tonikum. Jadi dia tonikum tapi juga memperbaiki luka. Karena luka ini terjadi sulit sembuhnya disebabkan karena kelemahan fungsi, sehingga menyebabkan kemampuannya dia untuk mendistribusikan darah dan energi ke tempat luka itu menjadi rendah. Kemudian daya dia hisap paru itu rendah sehingga oksigen tidak mampu dihisap dengan cukup dan diantarkan dengan kuat ke daerah luka. Biasanya kakinya dingin, tangannya dingin, terutama di kaki, yaitu kakinya menjadi dingin karena area lembab menjadikan sirkulasi berkumpul di sana. Maka ketika dingin, kemudian tersumbat, darahnya menggumpal, tidak bisa membawa oksigen yang cukup untuk membongkar
glikogen kemudian dirubah menjadi energi. Kemudian energi itu digunakan untuk perbaikan luka, untuk proses perbaikan luka. Jadi antara buang air kecil bermasalah, pagi lemas, ngantukan, kaki seolah kesetrum, dengan luka itu obatnya sama. Buang lembabnya, maka luka akan cepat sembuh, dia tidak mudah kencing, kemudian ngantukannya hilang, kaki seolah kesetrum berapa detik itu juga hilang. Jadi gejala 4 ini bisa selesai ketika kita membuang lembab defisiensi yang ada pada lidah seperti ini. Tapi kalau kita tidak memahami, maka kita akan obat lukanya sendiri. Kemudian untuk sering buang air kecil sendiri obatnya. Paginya lemas, ngantukan sendiri. Jadi ada 4 obat dijadikan satu. Ini sebenarnya cukup satu obat, sifat obat. Ini bisa dari berapa lamuan, tapi sifatnya tonifikasi dan membuang kelembapan defisien. Itu sudah cukup insya Allah. Itu kalau melihat bacaan lidah seperti ini. Lanjut Bu. Nah, ada pertanyaan? Baik, saya stop share dulu. Baik Pak, terima kasih Pak Puji untuk pemaparan materinya. Kita lihat dulu ya nanti di kolom chat, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk raise hand. Dan saya mau memberikan satu pengumuman bahwa kebijakan dari tim kami tidak memberikan rekamannya ya. Jadi rekaman ini kami rekam untuk dokumentasi dari tim nge-host sendiri. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu silakan disimak baik-baik. Jangan khawatir, nanti kami juga akan mengadakan lagi ya diagnosa lidah yang secara free Zoom ini. Oke, kita lihat dulu di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya, silakan bisa raise hand yang ingin berbicara langsung. Aduh terima kasih, ini Bu Gesang, maksudnya jadi kucing, cara bikinnya gimana? Pakai avatar Bu, itu ada di kalau pakai laptop bisa, gitu. Kok nggak ada suaranya ya? Nah ini silahkan dicek, wah ini masih ada yang terkendala. Oke, nah ada nih, dari Bu Diana Wong. Bisakah lidah-lidah yang terdiagnosa panas dingin atau lembab berubah menjadi normal? Silakan Pak Puji. Ya bisa. Lidah yang panas jadi dingin, dingin jadi panas itu sangat mungkin. Itu berkaitan dengan pola makan, ramuan, pola gerak, itu akan merubah kondisi cuaca, dia akan merubah. Tetapi masing-masing diri kita punya karakter lidah, punya karakter energi sendiri. Misalnya orang yang lahir pada malam hari dengan lahir siang hari, itu berbeda energinya. Kemudian orang yang karena genetik, bapaknya lidahnya merah, ibunya lidahnya merah, anaknya cenderung lidahnya merah. Kecuali kalau ada neneknya, kakeknya yang lidahnya pucat. Tapi kalau bapaknya lidahnya merah, ibunya pucat, anaknya ada yang merah, ada yang pucat lidahnya. Itu menjadi genetiknya masing-masing. Berarti penyakitnya, misalnya ibunya lidahnya pucat, anaknya lidahnya pucat yang laki-laki, maka penyakit anak laki-laki itu mirip dengan penyakit ibunya. Bukan kemudian diturunkan polanya. Maka kalau anak itu tidak mau sakit seperti ibunya, maka dia harus melawan sifat karakternya. Misalnya dia tipenya dingin. Katakanlah saya sendiri tipe tubuh saya itu kayak ibu saya. Maka penyakit yang diderita ibu saya itu saya pun ikut menderita ketika cara makan saya, pola gerak saya sama dengan ibu saya. Tapi ketika kemudian saya menyadari, oh saya penyakitnya kayak ibu saya, tubuh saya tipenya kayak gini, maka untuk mencegah itu semua, saya harus pola makannya saya rubah. Air putih harus saya banyakin. Kemudian makan yang berdaging lebih banyak saya kerjakan. Kemudian saya harus olahraga, sampai keringat itu keluar, kemudian BAB saya harus lancar. Nah, ini kemudian saya kerjakan untuk melawan kondisi tubuh saya. Karena manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk
memperbaiki yang ada, mencegah yang ada. Maka tugas kita itu seperti itu. Ini sebagaimana keimanan, ketika ada seseorang memang dia lemahnya di bab harta misalnya, maka dia akan berusaha bagaimana dia tidak terjerumus harta itu kemudian mempengaruhi kepada keimanannya dia. Maka dia akan fokus di situ karena disitulah kelemahannya dia. Ada yang kelemahannya di perempuan, maka dia akan fokus bagaimana mengatasi supaya tidak mudah terkena fitnah perempuan. Nah, itu seperti itu. Jadi itu masing-masing orang punya kelemahan yang harus kemudian dijaga supaya kelemahan itu tidak muncul menjadi sebuah penyakit. Disitulah Allah memberikan kesempatan pada kita untuk berupaya. Itu tidak kemudian kita sama dengan ibu kita, maka penyakitnya sama dengan ibu kita. Nggak ada kata proses untuk bisa mengatasi itu. Kalau bisa dikatakan kalau bapaknya maling, ya anaknya jadi maling. Maka tidak punya kesempatan apa-apa. Ini bukan seperti itu. Ini harus dipahami. Gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, kalau saya bisa ambil satu sedikit jawabannya, lidah itu bisa berubah-ubah ya. Dan bukan diturunkan sebenarnya ya ketika kita bisa mengelola pola iman, pola makan, dan pola geraknya yang utama ya Pak ya. Kita. Baik, kita selanjutnya. Apakah ada rekamannya, Guru? Mohon maaf, tadi sudah diumumkan rekamannya tidak kami berikan. Ini hanya untuk kepentingan tim host. Afwan Sinse gitu ya. Adakah buku khusus membahas diagnosa lidah? Gimana nih Pak? Diagnosa lidah itu kalau kita terangkan mesti terkait dengan bab yang lain. Jadi diagnosa lidah, tolong dipahami benar-benar. Saya bisa bercerita banyak kayak gini karena saya tidak membaca masalah lidah saja. Jadi kalau jenengan itu mau belajar diagnosa lidah, ada nggak buku khusus diagnosa lidah? Itu mesti nanti dia akan membahas bab peta penyakit, perjalanan penyakit, penyebab penyakit, itu mesti akan mencakup itu. Karena lidah itu salah satu bagian diagnosa. Berarti kalau di dalam pohon ilmu, dia berada di batang. Di batang aja di bagian tertentu dalam bab tertentu. Jadi kalau kita mau luas memahami, berarti kita harus memahami esensi daripada proses terjadinya sebuah penyakit. Berarti kalau kita bicara tentang penyakit, kita bicara bagaimana manusia itu tentang perilakunya, bagaimana struktur tubuhnya, bagaimana anatominya dalam bekerja, bagaimana penyebab penyakit itu menyebabkan organ itu jadi sakit. Kalau ini kita ketahui, maka kita akan melihat kalau penyakitnya begini, merubah lidah jadi begini. Jadi tidak bisa kemudian ada yang mungkin membuat buku tentang itu, tapi saya katakan tidak akan pernah bisa lengkap. Harus melihat yang lainnya. Jadi nggak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang tersendiri. Mungkin juga kita ingin buat juga, tapi tetap aja kita hanya cupil aja sebagian, mesti jenengan harus membaca buku yang lain. Nggak bisa nggak. Buku tentang masalah bab yang lain. Insya Allah demikian. Baik, begitu ya Pak Firmansyah. Jadi memang kita dari keilmuannya dari holistik ini adalah bahwa diagnosa lidah ini ada di batangnya. Sebenarnya kami ingin memberikan satu sedikit highlight tentang diagnosa lidah ini adalah bagian dari pohon holistik. Jadi kalau memang mau belajar memang harus dari akarnya. Tapi biasanya orang agak-agak pusing dikasih akar, termasuk saya ketika belajar juga pusing dikasih akarnya. Maka diagnosa lidah akan sangat menarik, tapi tadi dijelaskan lagi oleh Pak Puji bahwa diagnosa lidah itu ada di batangnya. Gitu. Jadi, kalaupun kita mau membaca buku khusus diagnosa lidah, tetap harus ada dukungan-dukungan dari ilmu yang lain. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke, minat rekaman dan buku jika ada. Ya Bu, nanti kalau Ibu ikut pelatihan diagnosa lidah, kami berikan rekaman dan modul pelatihannya aja sih Bu. Gitu kalau mau berminat. Ini Bapak Pak Ibu nih, mohon maaf. Dari Sufia, @99 Sufia. Dari Bang Yusuf Kristanto, Pak, apakah bentuk lidah orang Indonesia sama semua dan beda tidak dengan negara lain? Silakan Pak. Di setiap daerah itu, Indonesia itu lidahnya macam-macam. Tapi yang umum kita jumpai 80% itu lidahnya dingin, lembab dingin karena budaya makannya.
Orang Indonesia itu budaya makan protein hewaninya atau dagingnya itu kurang. Kalau Eropa itu budaya makan dagingnya itu dominan, maka cenderung mereka lidahnya cenderung lebih tebal, lebih merah gitu. Karena mereka selain makan daging, mereka minum minuman keras, menjadikan tubuh itu jadi lebih panas. Itu perbedaannya di situ sama orang Indonesia. Tapi di masing-masing negara itu ada yang lembab panas, lembab dingin, masing-masing ada semuanya. Cuma tingkat lembab dinginnya, tingkat lembab panasnya, tingkat keringnya itu berbeda satu dengan yang lain. Cuma dengan kita melihat belajar dengan prinsip-prinsipnya, maka kita bisa menemukan prinsip di dalam menganalisa sebuah kasus. Maka kita kalau kita pergi ke Arab misalnya, atau kita pergi ke Amerika, dengan ilmu yang benar, kita akan tetap bisa melihat polanya, dan tetap bisa kita membuat satu analisa dan kesimpulan dari kasus yang ada. Oke, baik. Berarti memang tetap berpengaruh kepada pola gerak lagi, pola makan dan lingkungan tentunya ya Pak ya, karena memang lingkungan juga mempengaruhi ke pola gerak dan pola makan kita. Jadi semuanya saling berhubungan. Terima kasih. Ini dari EZ ya, ini nggak tahu Ibu, nggak tahu Bapak nih, dari EZ. Jika lidahnya kandidasis berjamur, apakah masuk lembab dingin Pak? Bisa lembab dingin, bisa lembab panas. Kayak dipteria itu lidahnya itu selaput putih tebal. Kemudian kalau digores dengan tangan, kuku, itu akan keluar darahnya, kemudian nutup lagi. Itu di belakangnya merah menyala, tapi tertutupi kelembaban. Berarti apa? Dasar tubuhnya panas, terjadi kelembaban yang menutupi, yang mengganggu fungsi. Maka tekniknya berarti ada dasarnya tubuhnya adalah panas kuat, sedangkan patogen yang menyerang, yang menghalangi adalah lembab dingin. Maka ramuannya itu membuang panas internal di dalam darah, kemudian membuang kelembaban yang berada di luar. Bahasanya kayak gitu. Sama seperti tadi ketika di contoh kasusnya ya Pak ya, keluhannya banyak ternyata hanya satu, buang dulu kelembabannya. Jadi itu ya yang terjadi. Jadi ini bisa dingin, bisa tidak, itu karena nggak ngelihat lidahnya. Oke, bisa dikirim foto lidahnya ya Pak EZ atau Bu EZ ini kalau ingin tahu lebih banyak masuk ke dalam ke sindrom mana sih gitu. Panas dingin, lembab kering atau panas dingin, lembab dingin atau panas lembab gitu ya. Baik, ini dari Bu Windari Mei for Hawaii. Ini kayaknya nih boleh nih open mic aja nih karena pertanyaannya agak kurang bisa menerima juga saya. Kesemutan di kepala banyak ngeluh begitu. Kenapa ya? Kenapa ya? Kalau kesemutan di kepala, itu ada berapa kemungkinan. Itu satu, ketidakmampuan. Kesemutan itu kan berarti apa? Daerah yang dilalui, yang kesemutan itu darah tidak sampai di sana. Contoh, kita memegang gelas. Nah, darah itu mengalir dan energi mengalir kepada tangan yang memegang gelas. Ketika gelas yang kita isi dengan air semakin banyak, maka bebannya itu semakin banyak, maka aliran energi dan darah itu semakin kuat masuk kepada tangan supaya dia bisa memberikan pergantian, menambah energi, kemudian menambah nutrisi karena dia sedang melakukan kerja. Logikanya begitu. Nah, ketika ini terjadi keterlambatan, karena keterlambatan ini bisa karena sirkulasinya lambat, biasanya karena lembab dingin, defisiensi atau kedinginan, maka terjadi kesemutan. Itu. Nah, bisa jadi yang kedua karena nutrisinya kurang. Ini berarti lagi arah pulang atau masih? Mungkin yang bocor suaranya bisa tolong di mute ya. Jadi ketika dia memegang itu, ketika darah di dalam tubuhnya kurang, ketika diantarkan ke tangan tidak mencukupi, maka terjadi semutan. Nah, kemudian ada juga halangan, ada stagnasi di situ.
Entah itu dari kelembapan, angin, dan sebagainya menghalangi sirkulasi dan penyebabnya itu menetap di daerah itu sehingga menyebabkan gangguan seperti ini. Ini kemungkinannya, maka lidah itu nanti akan membaca kemungkinan itu menuju kemana? Kekurangan darahkah, kelembapannya, oh ini patogen dari luar dan sebagainya. Lidah itu yang nanti akan menentukan dari gejala yang ini. Karena ini baru gejala, lidah tidak disertakan, maka kemungkinannya bisa banyak. Atau lidah saja disampaikan, lidahnya pucat, tidak ada gejala, kemungkinannya juga banyak. Itu bisa begini, bisa begini, bisa begini, ini yang mana? Sehingga obatnya harus jelas. Ketika ini ada gejala dengan lidah itu disatukan, dibuat mengkerucut kepada satu persoalan, maka teknik pengobatannya itu jelas mau kemana. Tidak muter-muter. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ini masih banyak pertanyaannya, ada sekitar 18 pertanyaan nih Pak. Jadi, nah ini selanjutnya adalah kenapa lidah ada seperti lekuk sungai putih kemerahan? Penyakit apa Njih dari Ibu atau Bapak L ini? Ini kalau nggak ngelihat itu kan ya nggak bisa gambarkan ada lekuk sungai putih itu maksudnya gimana? Iya. Karena persepsi yang menulis dengan persepsi saya bisa jadi berbeda. Oke, baik. Kita nanti kalau ada foto lidahnya ya, boleh silahkan. Dari Pak R. Gunawan, saran untuk orang Indonesia yang mayoritas lembab dingin sebaiknya bagaimana dan apa saja yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Olahraga yang pertama, perbanyak makan protein, air putih yang cukup. Dah itu pikiran tenang itu sudah kata kuncinya itu aja. Oke, balik lagi ya Pak ya. Bertanya. Pola Iman, silakan raise hand. Siapa yang buka mic? Silakan raise hand biar saya bisa melihat. Iya, maaf saya bingung nih pakai HP ini raise hand-nya gimana. Pak Puji, Assalamualaikum. Saya udah di YouTube Pak Puji beberapa waktu. Saya juga udah konsul ke dua murid Pak Puji. Oh ya, alhamdulillah. Ya, saya didiagnosa lembab dingin Pak Puji. Kemudian pada suatu ketika saya didiagnosa oleh sinsei lain yang mungkin bukan sealiran ininya sama Pak Puji. Itu saya didiagnosa panas lembab karena saya ada alasan beliaunya mendiagnosa saya bukan lembab dingin karena saya ada DM dan hipertensi. Nah, kemudian saya balik lagi ke murid Pak Puji, tapi yang pertama, murid Pak Puji yang pertama, beliau masih mendiagnosa saya belum berubah, Ibu, masih tetap lembab dingin. Kemudian saya sempat ketemu sama murid Pak Puji yang satunya, beliaunya ternyata sama dengan temannya. Ibu ternyata tetap lembab dingin, Bu, tidak berubah menjadi lembab panas. Nah, kemudian saya bertanya di sini, beliaunya menyarankan coba Ibu banyak olahraga. Kebetulan saya sebulan terakhir itu harus bed rest Pak, karena saya kecelakaan lalu lintas dan harus dipasang pen. Kemudian saya bingung cara olahraganya seperti apa karena saya kondisi lembab dingin dan saya harus bed rest gitu. Iya. Mungkin saya rutin minum urotang Pak. Kemudian kemarin saya dikasih baru lagi menbon yang untuk patah tulang. Awalnya saya sempat waktu pandemi itu kena kayak gejala stroke ringan, saya dikasih hip stroke, tapi kemudian disuruh berhenti, saya diganti Egelwood, tapi kayaknya kok tensi saya sekarang drop terus ya Pak. Nggak saya minum itu Egelwoodnya. Jadi tensi saya itu sekitar 85 atau 90, pernya sih bagus, pernya 90 atau pernya 85 kayak gitu. Nah, mungkin boleh saran Pak olahraganya seperti apa? Jadi saran beliaunya memang kondisi menghilangkan lembab dinginnya itu dengan olahraga gitu. Ibu masih dengan Ibu siapa Bu ini Bu? Gesang. Oh iya, baik. Silakan Pak dengan Ibu Gesang. Ibu masih makan buah? Itu Pak, saya yang susah sekali Pak. Saya masih makan buah karena kemarin katanya kekurangan itu ya, habis saya sempat agak 10 kan, waktu operasi itu 10. Kemudian saya diminta untuk mengupgrade makan buah naga. Awalnya sih saya masih disiplin dengan buah yang ini, buah dari siapa? Buah yang bisa dimakan oleh saya cuma apel, alpukat, kemudian apa ya?
kemarin itu. Saya alpukat itu malah ragu-ragu, Pak. Alpukat itu benar untuk hipertensi amankah, Pak? Jadi kayak gini, ini harus diluruskan ya. Jadi tensi itu tidak semuanya orang dalam posisi panas ekses. Itu yang menjadikan sering kesalahan dalam diagnosa. Tensi itu bisa lidahnya pucat, penuh dengan cairan di dalam sehingga terjadi tensinya tinggi. Maka tekniknya menurunkan tensi itu bukan menurunkan tensinya, tapi membuang cairan di dalam tubuh, memperkuat badannya, fungsi organnya, terus distribusi cairan diperbaiki dengan cara ramuannya mesti panas kering. Pada umumnya ramuan panas kering itu sifatnya naikkan tensi, tapi pada tensi yang seperti ini, ramuan panas kering itu akan menurunkan tensi. Tapi ramuan yang menurunkan tensi akan naikkan tensi. Nah, ibu kurang darah. Kurang darahnya itu karena fungsi sistem cernanya bermasalah, bukan karena kurang HB-nya, bukan kurang materinya. Kalau kurang materinya, ibu mesti lidahnya kering, pucat, kering. Itu baru nanti makan hijau-hijauan, makan kemudian klorofil, spirulina boleh masuk, kelor itu boleh masuk. Tapi kalau lembab dingin, ibu makan itu tensinya pasti drop, kemudian tubuh tambah lemes, tambah tidak enak, napasnya pendek dan sebagainya. Karena kesalahan dalam memahami proses terjadinya sebuah penyakit. Makanya kalau tensinya tinggi, mesti tekanannya naik, mesti tipenya panas, itu kesalahan yang fatal. Karena dulu saya tahunya begitu ketika saya belajar tentang peta penyakit, bagaimana proses penyakit terjadi, itu menjadi suatu kesalahan yang fatal sekali. Nah, ini ibu kalau minum buah naga, lidahnya pucat, ya sudah, nggak akan selesai. Oh gitu. Percuma minum obat, bukan Egelwood-nya. Egelwood itu sifatnya panas, saya yang ngeracik kan saya tahu yang masuk apa. Jadi nggak apa-apa ya Pak, saya minum Egelwood? Ya aslinya nggak apa-apa, tapi kalau masih makan buah naga, ya sudah, saya nggak tanggung jawab. Berarti apa Pak, ini buah tetap cuma alpukat? Kalau lidahnya lembab dingin, stop dulu semuanya. Perbanyak makan protein. Menambah darahnya itu dengan kuning telur. Putihnya, kuningnya. Telur mentah. Oh, telur mentah. Maksimal berapa Pak? Dengan riwayat ada kolesterol, ada kayak gini, maksimal kuning telur berapa sehari? Ya kan? Kolesterol terjadi gimana? Ayo tanya lagi. Ayo kan? Kolesterol itu terjadi ketika sistem cerna tidak mampu mengolah makanan itu, kemudian merubahnya menjadi energi. Dan itu terjadi pada orang yang jarang olahraga. Mager. Nah, kan? Itu kadang makanan disalahkan. Kuning telur, makanan daging itu dari sananya Allah ciptakan begitu. Jangan disalah-salahin. Yang salah tubuh kita ketika kita makan itu tidak diiringi dengan bergerak. Katakanlah ya, lihat aja orang Padang zaman dulu, orang Padang kenapa nggak pada kolesterol? Karena dia makan model makanan Padang kan banyak lemak sama ininya santan dan sebagainya. Tapi kenapa orang zaman dulu tidak masalah? Kenapa? Selesai itu mereka nyangkul, selesai itu dia jalan kaki, angkat barang. Nah kita sudah makan Padang hari ini, minumnya es teh. Dulu nggak ada es teh, tidak ada es. Nah sekarang ada es. Habis makan yang lemak-lemak ketemu es. Lemak kalau ketemu barang dingin apa? Beku. Ketika beku, tubuh kemudian kedinginan, tubuhnya lemah, tidak mampu memanasi lemak itu untuk diurai. Nah ini jadi masalah. Kemudian disalahkan makanan Padangnya. Nah makanan Padang ratusan tahun yang lalu sudah begitu. Kenapa dulu nggak masalah, sekarang masalah? Itu. Nah ini harus disamakan dulu cara berpikir kita. Maka ada yang namanya hipertensi tipe lembab dingin, ada hipertensi tipe lembab panas. Kalau hipertensi tipe lembab panas, diabetes tipe lembab panas, jamunya pasti pahitan. Jamunya pasti yang sifatnya melancarkan kencing, melancarkan BAB, membersihkan darah.
Tapi kalau hipertensi lembab dingin, diabetes lembab dingin, mesti ramuannya tonikum, kayak apa sauda, kemudian ginseng, itu nanti tensinya turun, gulanya turun. Tapi kalau kemudian terjadi hipertensi karena dingin kering, kekurangan darah, maka obatnya adalah makan daging kambing, tensinya akan stabil. Itu. Tapi kalau lembab panas, dia makan daging kambing, ya pasti naik. Tapi kalau dia dingin kering, makan daging, tensinya malah normal. Gulanya normal, karena dia memang kurang gizi. Menyebabkan terjadi persoalan. Itu gambarannya kayak gitu. Nanti kalau ada panas kering, ya diabetes, hipertensi panas kering, maka dia obatnya adalah yang sifatnya menambah cairan, kayak cincau. Itu baru tensinya turun, gulanya turun. Jadi obatnya beda semua. Tapi judul penyakitnya sama, hipertensi atau diabetes. Maka kita sampaikan penyakit itu, ini catat kalimat kalimat dari saya. Penyakit itu bukan hanya sebuah nama hipertensi, nama diabetes, lebih kepada proses terjadinya. Bagaimana proses terjadinya hipertensi pada orang itu dengan orang yang lain berbeda, maka obatnya pasti berbeda. Jadi yang kita pelajari itu proses terjadinya penyakit. Maka tidak mungkin kita memahami proses terjadinya penyakit kalau kita tidak paham proses anatomi itu bekerja. Kalau kita tidak paham proses anatomi itu bekerja, tidak mungkin kita tahu terjadinya penyakit. Ini harus diluruskan ini. Disamakan dulu, kalau nggak sama, prosesnya jadi terhambat. Itu seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu Gesang ya. Ini masih banyak sekali Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada yang sudah resen, Pak Kuswanto. Silakan Pak Kuswanto. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang di kolom chat, masih ada sekitar 20, nanti akan saya pilih. Mohon maaf, mungkin karena waktunya terbatas, kami akan memilih pertanyaannya. Silakan Pak Kuswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Ibu dan Bapak narasumber. Mohon maaf, baru pertama kali ikut kelas Zoom ini. Saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan Bapak tadi. Kebetulan saya sedang mempelajari juga ilmu pengobatan. Salah satu ilmu pengobatan, cuman memang saya merasa banyak sekali keterbatasan. Ada beberapa pasien yang tidak bisa kita tangani. Nah, kebetulan pada malam hari ini tadi Bapak menjelaskan bahwa ilmu pengobatan itu kan sangat banyak. Ada yang berupa dari akar. Ini kalau di pengobatan lidah ini kan terapi lidah ini kan termasuk di batang. Mungkin nanti ada daunnya, ada buah segala macam. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira ilmu apa saja? Kebetulan saya Pak, awalnya saya ingin belajar ilmu pengobatan ini karena di tahun waktu wabah corona, kebetulan ada beberapa keluarga saya yang terkena imbas corona itu sampai meninggal dunia, termasuk orang tua saya sendiri meninggal dunia. Itulah saya mulai tergugah untuk belajar ilmu pengobatan secara holistik ya. Nah ini saya baru satu yang saya pelajari. Ini saya merasa kok banyak sekali ilmu yang perlu saya pelajari lagi untuk bisa memberikan pertolongan pada saudara-saudara maupun teman-teman kita yang sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang berat, ada yang diabetes, jantung segala macam. Sebenarnya kalau ilmu pengobatan itu sudah kita ketahui, kalau dalam kacamata Bapak mungkin sebenarnya itu simpel pengobatannya, cuman karena kita tidak tahu ilmunya itu kan jadi sulit. Yang saya tanyakan tadi Pak, misalnya saya ikut di kelas lidah ini nanti, apa saja cabang-cabang ilmu yang perlu saya pelajari untuk bisa menjadikan saya bisa menjadi terapis yang cukup cukup profesional lah itu seperti itu. Jenengan hari ini belajar apa? Jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuswanto hari ini belajar apa? Saya baru belajar pas al-kausal Pak. Pas al-kausal. Ya. Jadi begini, di ilmu pengobatan itu sebenarnya satu pohon ilmu. Ini harus diketahui teman-teman.
akarnya itu kita bicara tentang manusia, organ manusia. Berarti kita bicara bagaimana roh, jiwa, bagaimana hubungan roh dengan jasad itu bertemu melahirkan jiwa, emosi, nafsu, dan sebagainya. Kemudian kita bicara tentang jasad manusia, berarti kita bicara tentang anatomi dan bagaimana anatomi itu bekerja, termasuk nanti di organ dalam dan sistem rangka, saraf, dan sebagainya. Pembuluh darah itu nanti terkait semuanya, kelenjar getah bening dan sebagainya itu harus dipelajari. Jadi sama seperti ilmu kedokteran sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian harus mempelajari di akar itu adalah hukum-hukum sunatullah yang mengikat kepada tubuh manusia, fisik manusia. Panas, lembab, dingin, kering, itu hukum-hukum sunatullah. Kemudian hukum-hukum sunatullah yang berkaitan dengan bagaimana alam itu berjalan dan alam itu ada di dalam tubuh manusia. Manusia adalah miniatur alam. Sehingga kita akan bisa mengerti itu semuanya. Itu di akar. Maka kita katakan ini adalah modul pertama, kitab pertama, holistik adalah bicara tentang akar. Belum bicara teknik. Kemudian di batang kita akan bicara tentang bagaimana terjadinya penyakit, apa yang menyebabkan terjadinya penyakit. Kemudian kita bagaimana cara mendiagnosa. Ada berbagai cara teknik untuk mendiagnosa yang kalau dikumpulkan banyak sekali. Maka ini bisa berkembang nanti. Kalau batangnya berkembang, teknik diagnosa itu digabungkan, maka akan jadi. Kemudian yang ketiga, di dalam batang itu kita bicara bagaimana penyakit itu terjadi dan bagaimana penyakit itu menjalar. Nah, kalau ini akar dan batang sudah kuat, lahirlah teknik. Teknik ini lahir apa? Ada teknik misalnya teknik berkaitan dengan darah. Al-fasdu, bekam, lintah. Itu pengeluaran darah. Bagaimana menempatkan bekam? Bagaimana menempatkan al-fasdu? Bagaimana menempatkan lintah? Teknik lintah. Perbedaannya apa? Kesamaannya apa? Itu harus mengerti. Kemudian kita ketemu lagi nanti di cabang tentang teknik pengobatan menggunakan meridian. Nah, meridian kita akan bicara tentang akupresur, tentang bicara akupunktur, apiterapi, terus akuaterapi, dan sebagainya. Logika-logika berkaitan dengan hukum-hukum tentang titik ini di dalam meridian, dia harus tahu. Kemudian perbedaannya apa satu dengan yang lainnya antara akupresur, akupunktur, moksa nantinya, terus akupunktur itu, apiterapi nanti bedanya apa? Kesamanya apa, perbedaannya apa? Kemudian kita bicara tentang urat-urat. Maka nanti ada pijat. Nanti pijat, kemudian nanti berkaitan perbaikan sendi dan tulang, ada crack method, ada kemudian pas, kemudian ada kiropraksi, kemudian ada yumeho, itu teknik itu banyak, tapi prinsipnya sama, tidak mungkin tidak sama. Nanti ada teknik-teknik yang mandiri seperti teknik yang diajarkan pada beberapa orang di dalam YouTube. Kemudian kalau saya belajar di Tai Chi, ada teknik mandiri belajar Tai Chi untuk memperbaiki struktur tulang, memperbaiki sendi, kemudian memperbaiki organ dalam dengan teknik-teknik itu. Itu banyak sekali, tapi prinsipnya mesti sama. Beda tekniknya saja. Nah, mau teknik yang murah, mau teknik yang seperti ini, itu diserahkan. Nah, ini teknik. Bedanya apa, samanya apa. Nanti psikologi ada sendiri. Nanti ada berkaitan dengan ruh dan jiwa, kita bicara psikologi, kita bicara tentang ru'yah, kita bicara tentang yang lain yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, ini sebuah ilmu satu pohon. Nah, kebanyakan teman-teman itu terjebak di ranting-ranting, dan ranting itu dianggap pohon. Ini yang menjadikan terjadinya gap antara satu dengan yang lain. Nanti dari al-fasdu nanti bertengkar dengan yang akupunktur. Nanti teknik terapi pembetulan tulang belakang satu dengan lain saling hujat menghujat. Itu terjadi ketika mereka belajar ranting
tidak bicara mulai dari akar dan batang. Karena akar dan batangnya itu sama. Pertanyaan lagi, coba. Ilmu kedokteran barat dan kedokteran timur, semua milik Allah ilmunya. Semua teknik ranting, akupunktur dan sebagainya, semua milik Allah. Kenapa milik Allah terjadi perbedaan? Kan aneh. Kalau kita memahami Allah menciptakan teknik-teknik itu, mesti ada kata kuncinya di situ, mesti ada batangnya di situ, mesti ada akarnya di situ. Maka ketika kita belajar dengan benar satu pohon, maka kita tidak akan mencela satu dengan yang lain. Kita tidak akan menggunakan satu teknik ketika teknik itu pada kasus ini tidak bisa dikerjakan. Contoh, orang kurang darah, sudah kurang darah, harusnya ditambah darah, bukan diambil darahnya. Maka teknik pengambilan darah, bekam, alpasdu, lintas tidak boleh main di sini. Karena orang ini kurang gizi. Orang kurang energi, maka tidak boleh ada stimulasi yang membuat tubuhnya mengeluarkan energi berlebihan. Misalnya orang dengan lidah sangat pucat, dengan napas pendek, tidak boleh di kiropraksi, tidak boleh dipijat dengan kasar, tidak boleh dengan pijat seluruh badan, tidak boleh menggunakan teknik keras misalnya. Karena ketika dikerjakan itu, tubuhnya terstimulasi, maka energi keluar, maka keluar keringat dingin, energinya drop, maka penyakit yang ringan berubah menjadi berat. Kapan dikerjakan? Ketika energi sudah pulih, baru teknik ini boleh masuk ketika kondisi sudah dalam kondisi tertentu. Nah, kebanyakan dari teman-teman, ketika saya keliling ke seluruh Indonesia, kemudian saya ke Malaysia, ke Brunei, saya temu kebanyakan teman-teman terapis itu kelemahannya di diagnosa. Kemampuan mendiagnosa itu paling lemah. Kenapa? Pelajaran paling lama, pelajaran paling membosankan, pelajaran yang paling rumit itu di akar dan batang, di diagnosa. Dan mereka tidak menyukai itu karena tidak cepat menghasilkan duit. Karena tidak cepat menghasilkan duit dan belajarnya bertele-tele, maka mereka cenderung menghindari. Ini sama dengan orang belajar bela diri, mesti yang tidak disukai kuda-kuda. Hari ini kita kalau jenengan mau belajar sama saya, maka belajar yang kita tetapkan adalah kuda-kuda. Kuda-kuda dulu baru kokoh, baru saya ajari jurus. Tapi kalau kuda-kuda tidak kokoh, tidak bisa. Tapi banyak orang menyerah di sini. Karena kalau awal belajar bela diri 100 orang, 3 bulan, kemudian tinggal jadi 5 orang, 10 orang, kenapa? Kuda-kudanya suruh 3 bulan. Nah itu yang nggak betahi orang. Nah ini yang harus dipahami ketika jenengan mau profesional. Kita mundur sejenak untuk kemudian akselerasi kita lebih cepat dari teman-teman kita. Dulu saya belajar mundur sejenak, teman-teman sudah praktek, saya mundur sejenak, tapi begitu saya muncul ke permukaan, saya bisa melampaui teman-teman yang sudah praktek sudah lama. Gitu. Kenapa? Karena kita punya basic yang lebih kokoh itu dalam menghadapi situasi yang ada. Itu seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah itu. Mudah-mudahan paham. Baik, terima kasih Pak Puji. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin serius belajar, bisa langsung ke modul holistik 1 dan 2. Tapi kalau yang pengen icip-icip dulu, nah bisa masuk ke dalam kelas diagnosa lidah dasar yang akan kami selenggarakan. Baik Pak Puji, ini kita masih ada waktu, izinkan saya untuk melanjutkan pertanyaan. Kalau dilihat dari keseluruhan pertanyaan sih rata-rata menanyakan tentang lembab dingin ya Pak ya. Apa sih sebenarnya sarannya untuk orang Indonesia yang mayoritas lembab dingin gitu. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Maaf guru, ada kasus dari Mi ini saya nggak tahu ME tulisannya Bapak atau Ibu. Assalamualaikum, maaf guru, ada kasus saudara kena syaraf kejepit. Tapi setelah dirawat di rumah sakit 2 kali kok malah divonis kanker plasma darah. Itu apa ada hubungannya dengan syaraf kejepit dan bagaimana mengatasinya tanpa harus kemo? Silakan Pak. Jadi syaraf kejepit itu kalau dia kambuhan lama, ini kalau dilihat ini antara tulang belakang dengan tulang belakang. Kenapa saya bisa ngerti ya? Karena saya penderita 10 tahun. 10 tahun saya sembuhnya latihan tai chi, olahraga. Yaitu kemudian saya belajar struktur manusia, bagaimana menghandle dari kasus itu. Alhamdulillah sekarang saya bisa
lari naik tangga, bisa angkat galon sambil naik tangga. Itu. Karena apa? Saya betul-betul konsentrasi di situ untuk belajar karena kasus ini termasuk kasus yang banyak. Kalau dia saraf kejepit karena dislokasi, itu diperbaiki langsung bisa. Karena kasusnya dislokasi. Jatuh, terkilir, angkat berat, itu langsung dibenahi. Langsung bisa. Kenapa? Masalahnya itu. Tapi kalau kambuhan dan prosesnya lama, terus kemudian dia muncul, biasanya muncul kalau kelelahan, hawa dingin, terus kemudian telat makan dan sebagainya, itu mempengaruhi sekali pada kasus ini. Nah, ketika diterapi, saya ketika terjadi kasus seperti itu, diterapi langsung bisa loncat. Tapi seminggu kemudian sakit lagi, gitu. Padahal saya tidak makan yang lembab dingin, saya tidak ini dan sebagainya. Itu menjadi PR bagi saya selama bertahun-tahun. Kemudian alhamdulillah 2 tahun ini saya belajar Tai Chi, itu saya ketemu jawabannya di situ. Karena 2 tahun sampai di tahun ketiga ini saya masih meneliti untuk bisa memperbaiki saraf kejepit dengan cepat, mandiri, tanpa banyak biaya yang keluar, tapi syaratnya dia tekun dan mau memperhatikan instruksi yang ada. Nah, kalau ini kemudian divonis kanker plasma darah, apa hubungannya? Karena kayak bisa jadi dikaitkan dengan saraf kejepit. Tapi kayak gini, ketika saraf kejepit ini ototnya lemah, kayak gini gambarannya yang saya gambarkan ke saraf kejepit yang defisiensi. Ini tulang belakang seperti ini. Nah, di sini ada bantalan. Nah, ketika otot ini kuat, maka dia akan mengembang kayak gini. Mengembang kayak gini, bantalannya tidak kejepit karena disangga sama otot yang kuat, urat yang kuat. Nah, ketika otot ini lemah, maka bantalan ini akan kejepit karena ketika ini lemah, maka tulangnya akan turun. Ketika turun, dia akan keluar. Akan keluar gitu. Nah, kalau dia di sendi lutut, kalau dia isinya ini cairan, maka dia sendi lutut dia akan turun, kemudian nempel, kemudian dia bergeser kayak gini. Bergeser kayak gini. Nah, ini. Nah, ketika dia disuntik dengan cairan, dia naik ke atas, tapi cairannya berlebih. Tapi karena ototnya lemah, dia naik jadi agak lumayan, karena nggak ada gesekan. Tapi begitu cairan kurang lagi, dia nempel lagi. Maka teknik yang terbaik adalah bagaimana otot ini, urat ini, yang menempel ini, ligamen ini, kemudian dia kuat lagi sehingga dia naik ke atas, sehingga bantalan ini tidak kejepit lagi. Nah, biasanya musuhnya, orang yang biasanya yang sering kayak gini, lidahnya pucat, dingin, defisiensi. Nah, yang memperparah itu berarti makanan yang sifatnya lembab dingin, kayak buah-buahan, air kelapa, susu kedelai, kalau jamu-jamu pahitan yang sifatnya asam seperti probiotik itu juga memperparah. Kemudian yang terkait dengan seperti itu seperti yogurt dan sebagainya, terus minuman instan, kemudian oat, itu semua memperparah ketika kita minum atau makan yang sifatnya lembab dingin. Gitu. Karena saya sudah mencoba itu semua dan saya merasakan buah ini cepat nggak saraf kejepit jadi kambuh. Itu biasanya anggur itu lebih cepat anggur, terus pir, kalau pir udah kesentuh, terutama kesentuh di area yang dekat dengan biji. Gitu. Kalau belum sampai ke dekat dengan biji, nggak terlalu terasa. Tapi begitu dekat itu langsung perutnya masalah, langsung di saraf kejepitnya kena. Itu di lumbar 45-nya langsung terasa. Terus mangga yang agak asam, banyak airnya. Atau yang tidak ada kurang airnya tapi asam. Itu terus anggur, terutama anggur yang agak asam, manis asam, nah itu kenanya juga cepat. Itu seperti itu. Nah, ini ada pelajaran sendiri di bab tentang masalah gizi. Gizi yang untuk lembab panas, lembab dingin, dingin kering, panas kering itu nanti gizinya berbeda. Itu. Seperti pada orang yang lembab dingin tapi dia butuh vitamin A, maka dia mendapatkan vitamin A-nya dari hati ayam, hati kambing. Karena di dalam hati itu ada provitamin A, ketika dia makan diubah menjadi vitamin A. Berarti dia makan protein yang isi berupa hati. Tapi kalau tubuhnya lembab panas, dia butuh
seperti itu vitamin A, maka bisa didapatkan dari buah-buahan yang berwarna merah terutama. Nah, itu dia akan mendapatkan vitamin A dari seperti itu. Kalau dia lembab panas makan hati, maka tubuhnya masalah, kolesterolnya naik, darahnya jadi kental dan sebagainya. Berarti apa? Kebutuhan masing-masing Allah ciptakan ada di mana-mana, disesuaikan. Nah, ini butuh ilmu untuk memahami ini. Dan hari ini di Indonesia termasuk jarang yang memahami itu karena ini ilmu termasuk jarang dikenal, jarang dipahami. Karena apa? Memang jarang yang mengajarkan karena dianggapnya leneh gitu. Tapi bagi saya itu menjadi satu hal yang sangat logis dan sangat penting untuk dipahami karena ada dasar ilmiahnya, ada dasar berpikirnya yang jelas terhadap persoalan itu. Jadi kalau ini berkait dengan plasma darah, ini berkaitannya kalau lidahnya pucat, mesti kaitannya dengan limpa pankreas. Kalau sistem cerna lemah, maka terjadi masalah-masalah seperti itu. Kualitas kuantitas darah itu tergantung kepada dua, kekuatan daya cerna, yang kedua makanan dan minuman yang masuk itu. Kualitas dan kuantitas itu tergantung. Bagaimana alat gilingnya, yang kedua bagaimana materi yang masuk untuk digiling. Bisa salah satu yang masalah, bisa keduanya. Kemudian alat gilingnya ini masalah. Kenapa masalah? Apakah dirinya masalah atau ada patogen lain masuk menjadikan dia bermasalah? Makanan ini kalau dia tunggal bisa jadi tidak bermasalah. Tapi kalau dia dicampur dengan apa akan jadi masalah. Nah, ini perlu diketahui. Nah, ini gambaran saya. Saya belum tidak menjawab secara detail tentang masalah ini, tapi kalau dia lidahnya pucat, kemungkinan kaitan HNP dengan ini satu paket. Itu. Nah, kalau ini nanti ke dokter kemudian dikasih obat, sifat obatnya yang sifatnya melemahkan energi, ini nambah masalah. Itu biasanya seperti itu. Ini ngaten, insya Allah itu. Baik, terima kasih Pak Puji. Jadi Bapak ini bisa, tadi siapa yang nanya Pak? Mi tadi yang nanya. Jadi ini dari jawaban Pak Puji bisa dianalisa kembali sendiri, semua tergantung dari lidahnya. Dan ini juga mungkin dari beberapa pertanyaannya pun semuanya kembali lagi tadi sebenarnya sudah dijawab secara langsung oleh Pak Puji. Ketika kita mendiagnosa itu, kenapa sih dia bisa apa sih makanannya lembab dingin dan lain sebagainya, itu balik lagi kepada lidah kita untuk makanannya. Jadi ada beberapa pertanyaan juga nih Pak Puji, tapi ini mungkin boleh dijawab secara singkat aja Pak. Kalau lidah lancip lembab ada titik putih kemudian berubah jadi lebih lebar tapi masih lembab, sebabnya kenapa ya? Ini untuk anak 8 tahun jarang gerak, jarang makan buah. Kalau lidahnya lancip kemudian jadi lebar itu sebenarnya bisa jadi ketika dia menjulurkan, cara menjulurkannya itu bisa jadi lancip, bisa menjadi lebar. Itu seperti itu. Tapi kalau dia dasarnya lancip kemudian jadi lebar, itu bisa juga karena kalau lancip itu cenderung ada panasnya, kalau lebar itu cenderung panasnya kurang, tapi unsur materinya dominan. Itu seperti itu. Tapi kalau saya melihat sih biasanya cara menjulurkannya biasanya. Jadi awal dia menjulur, dipotret kelihatan lancip. Pas dia kapan-kapan menjulur, dia dalam kondisi rileks, santai, lidahnya biasanya cenderung lebih lebar. Berarti gaya menjulurkannya ya Pak, ya itu juga mempengaruhi ya. Oke. Selanjutnya untuk menopause, apa bisa diatasi dengan mencukupi nutrisi Pak? Ini kalau menopause biasanya, ini rata-rata orang Indonesia ya. Selain nutrisi, justru energinya yang masalah, paling banyak. Oke, selain nutrisi, energi. Balik lagi nanti kita lihat lidahnya ya. Jadi nggak bisa semuanya kita langsung vonis harus nutrisi saja. Gitu ya. Kemudian Pak, lidah yang retak bagian paru, apakah menggambarkan organ parunya yang kering dan menciut atau hanya mewakili energinya yang lemah? Bagaimana menghilangkan retak lidah bagian paru? Ini retak, kalau di dalam buku, lidah retak itu disebabkan panas. Karena sebagaimana penggambaran tanah yang kering akan menjadi retak. Tapi dalam dunia nyata, lidah yang retak belum tentu adanya panas di situ. Kalau adanya panas adalah panas semu namanya. Kita kadang menjumpai lidahnya retak tapi pucat basah.
Berarti kalau dikatakan dia panas nggak ada merahnya, dikatakan dia kering tidak ada, dia lidahnya basah. Maka ini bisa dibaca adanya kelembapan atau lendir di dalam tubuh yang menghalangi sirkulasi panas untuk bersirkulasi di daerah tertentu. Misalnya di daerah panas, tubuhnya cukup air, tapi ketika ada hambatan kelembapan di area paru, maka terjadi akumulasi panas di paru karena panas paru tidak mampu dikeluarkan, tidak mampu bersirkulasi. Ini sebagaimana kita ketemu daun yang basah, daun yang masih basah bukan daun kering, ditumpuk, kemudian tangan kita masukkan di dalamnya pasti panas. Karena apa? Ada jebakan kelembapan yang kemudian menyebabkan sirkulasi itu tidak berjalan lancar, jadi di dalamnya panas, muncul fermentasi. Maka tekniknya daunnya itu dikasih lubang-lubang di tengahnya supaya sirkulasi masuk, maka daun hijau di luar dan di dalam tetap basah, tetap lembab. Nah itu. Tapi karena di dalam itu ada keterbatasan sirkulasi, maka di dalam pasti lebih panas walaupun di dalam tetap dingin. Tapi hawanya lebih panas. Sebagaimana kita masuk ke dalam gua, selembab-lembabnya gua pasti lebih hangat daripada di luar. Nah itu seperti itu. Maka dengan melihat seperti itu, maka bisa dikatakan bisa panas, bisa kering, bisa panas kering semu disebabkan jebakan materi energi yang menyerang pada orang tersebut. Insya Allah itu. Baik, terima kasih Pak. Ini agak sedikit molor Pak, karena tanggung nih ada beberapa pertanyaan. Diagnosa yang paling mendekati akurat selain diagnosa lidah apa ya? Karena saya masih awam soal diagnosa lidah dari @99 Sufia. Diagnosa lidah itu satu lidah, nadi, kemudian iridologi bisa, kemudian blood analysis. Lebih bagus kalau dikumpulkan jadi satu. Itu termasuk wawancara ya, wawancara. Ya. Itu. Dan insya Allah ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri mesti ada kelemahan dalam mendiagnosa sehingga kadang muncul kesalahan dalam menganalisa. Maka lebih baik kalau saya digabung. Oke, baik. Diagnosa lidah pun juga perlu ada keluhan, perlu ada sesuatu yang harus disampaikan juga ya Pak ya, seperti question and answer-nya ya. Karena kalau cuma lidah doang terus kemudian kita bisa mendiagnosa itu sesuatu ya Pak ya. Maaf guru, apakah ini ada nih. Oh ya, maaf guru, apakah jika lidah sudah normal boleh makan apa saja? Makan dan minum apa saja, boleh nggak katanya? Boleh, tapi batasan tertentu karena dia punya karakter sendiri. Misalnya tubuh manusia itu kayak mobil, ada mesin bensin, ada mesin diesel. Nanti dieselnya dibagi lagi, ada yang common rail, ada yang biasa, ada diesel turbo. Itu karakternya sama-sama diesel, tapi dengan karakter yang agak berbeda. Ada mesin diesel yang mirip seperti bensin, ada mesin bensin yang mirip seperti diesel. Itu sama sebenarnya, tubuh manusia sama. Nah, karena tubuh manusia sama seperti itu, maka ketika dia udah normal, kayak saya misalnya, tubuh saya cenderung dingin. Saya udah normal, makan buahnya tetap saya batasi. Kenapa? Kalau banyak nanti akan cepat lembab dibanding tubuh yang lidahnya tebal dan merah. Kalau tubuhnya tebal dan merah, boleh makan daging? Boleh. Tapi ketika dia makan daging dengan santan, dengan bumbu rempah tinggi, dia mudah menjadi panas ekses, darahnya mudah kental dan menggumpal. Tapi kalau dia makan buah sayuran agak banyak, lebih tahan dibanding orang yang lidahnya pucat, yang tadinya pucat, dasarnya lemah. Insya Allah gitu. Oke, baik, berarti ketika kita lidahnya normal tetap kita batasi dan kita kembalikan kepada karakter aslinya ya Pak ya. Karena karakter asli itu adalah kecenderungannya dia akan membawa kemana lagi setelah normal. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke. Baik, Pak, herbal apa yang bisa membuang lembab dingin? Patogen atau defisien? Nah, ini ya pertanyaannya harus diperjelas lagi. Baik, saya lanjut lagi. Levelnya ke berapa? Nah, itu. Ya. Itu ada di bab gizi ya Pak ya. Mohon terapi dan herbalnya guru. Pasien dengan asam urat selalu tinggi padahal sudah tidak makan daging dan sayuran hijau. Gambaran lidah tebal dan pucat. Nah itu lembab dingin, patogen.
ya buang lembab dingin patogen, karena biasanya organ tubuhnya tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan normal. Oke. Oke, ini juga buang lembab pakai herba dapur apa, Pak? Gitu sama tadi ya. Ya. Apakah bentuk tebal atau tipis itu mempengaruhi penyakit dan kebanyakan orang Indonesia warna lidahnya apa sih? Tadi udah ya. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung kepada bentuk lidahnya dan gejalanya. Orang Indonesia secara umum lembab dingin karena kurang protein biasanya. Karena gambarannya kayak gini, kalau orang nutrisinya cukup, makannya cukup, maka dagingnya akan segar merah. Maka lidahnya pasti akan tebal. Kenapa tebal? Karena penuh dengan darah. Kalau orang kurang darah, kayak ginilah, daging kalau dijemur cairannya kurang, mesti dagingnya akan tipis, mengecil. Tapi kalau dia diberi nutrisi cukup, maka daging itu akan menebal, merah. Gitu. Maka tebal tipisnya menunjukkan cukupnya darah dan cukupnya cairan dan energi. Itu seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Ketika seseorang, ini kayaknya sebenarnya balik lagi ke yang tadi sih sebenarnya tapi saya bacakan saja. Ketika seseorang mengalami kondisi lembab dingin dan lambung bermasalah, apakah pemberian konsumsi protein hewani, daging, bagus untuk dia? Konsumsi daging tersebut memperberat kerja lambung atau tidak? Nuwun Pak, dari Pak Helmi. Jadi begini, saya pernah dapat satu kasus, orang itu lidahnya lembab dingin. Itu nggak bisa makan daging. Kalau makan daging, pegal semuanya badan. Maka tekniknya saya buang lembab dinginnya, saya kasih ramuan yang sifatnya panas, membuang lembab dingin dari tubuhnya dia. Begitu 1 tahun kemudian dia makan daging, tidak ada masalah. Berarti sistem cerna sudah siap. Perlu dipahami daging itu dicerna di lambung. Maka lambung kalau kekurangan asam lambung, mesti apa? Dia tidak bisa mengolah daging dengan baik dan mengolah lemak dengan baik. Maka harus cukup panas, cukup asam lambungnya sehingga dia bisa mengolah daging. Makanya orang lembab dingin biasanya dagingnya diolah dengan rempah yang panas. Karena rempah panas itu memicu munculnya asam lambung. Contoh, misalnya dia dikasih jintan hitam, teja lawang atau kembang lawang, kemudian ada skapulaga. Ini ramuan-ramuan yang mengiringi daging supaya ketika daging masuk, lambungnya siap terangsang untuk menghasilkan asam lambung sehingga dia bisa mengolahnya. Itu seperti itu. Tapi kalau orang asam lambungnya sudah cukup, dia makan daging langsung, nggak ada masalah tanpa dibumbui. Itu. Nah kalau dia kemudian terlalu over, itu energinya terlalu over, kemudian dia makan daging, maka dagingnya biasanya dicampuri dengan asam atau asam kawak atau belimbing bulu atau jeruk nipis, itu biasanya kayak gitu. Terutama pada orang yang tubuhnya lembab panas, maka makan dagingnya harus diimbangi dengan bahan-bahan yang sifatnya asam untuk menetralisir dari panas lembab yang ada. Itu seperti itu. Oke, lembab panas dilawan oleh jeruk tadi contohnya karena jeruk sifatnya dingin kering ya Pak ya. Jadi untuk mengantisipasinya kita harus mencari makanan yang lawannya gitu kesimpulannya. Nah ini ada 2 pertanyaan lagi tapi ini boleh dijawab sekalian Bapak memberikan penutup dari sesi ini Pak. Baiknya belajar diagnosa lidah dulu atau modul holistik 1 ya Pak. Dan kemudian satu lagi, bagaimana cara mengetahui dasar lidah kita masing-masing? Nah ini hubungannya dengan holistik 1 juga nih Pak, 2 pertanyaan ini. Silakan Pak, terima kasih. Kalau mau belajar serius, itu paling bagus itu runtut. Runtut mulai dari modul 1, modul 2. Karena lidah itu bagian dari itu. Tetapi kalau pengen tahu seperti apa, terus penjelasannya seperti apa, karena biasanya kalau orang itu tertarik kalau ketemu dengan jurus. Itu. Maka kita mengadakan pelatihan lidah itu adalah mengenalkan jurus. Aslinya mengenalkan jurus. Nanti ketika sudah kenal dengan jurus, orangnya semakin antusias, baru kita ajari kuda-kuda yang bosenin. Gitu. Jadi belajar itu kalau mau bagus, kalau memang serius untuk
profesi itu runtut dan butuh waktu. Maka orang kalau tidak menyempatkan waktu, biaya, terus kemudian berpikir, tenaga dia nggak akan mendapatkan yang diinginkan. Maka kalau Anda mau profesional menyelamatkan nyawa, maka Anda harus lelah belajar untuk bisa paham. Tapi kalau Anda tidak mau berlelah-lelah, maka Anda akan membahayakan nyawa di pasien itu sendiri. Karena setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau misalnya dengan saya mau ini, mau semuanya dipelajari, kemudian nanti sambil pelan-pelan ini, ya monggo aja. Karena teman-teman yang belajar itu ya semuanya didatangi semua. Mau kelas ini didatangi, kelas ini didatangi, tapi dia dasarnya dari modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Jadi kalau di ini tebelnya sekian. Itu. Selesainya kapan? Saya aja belum selesai. Gitu ya. Jadi insya Allah kalau jenengan niat belajar, Allah akan beri kesempatan. Tapi kalau Anda tidak niat, banyak keluh kesah, maka Allah tidak akan beri pintu untuk Anda memahami. Maka Anda akan tersesat selamanya, itu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Puji untuk paparannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, izinkan saya share screen dulu terkait informasi yang akan dilanjutkan setelah sesi free Zoom ini. Jadi kami punya satu pelatihan holistik diagnosa lidah dan bedah kasus nanti yang langsung akan diberikan pematerinya oleh Pak Puji Hartanto. Nanti informasi lengkapnya akan kami share via WhatsApp, tapi ini sekedar highlight aja. Jadi bekerja sama dengan LKP Lebah Mas Purwokerto dan tim Ngobrol Santai ala Holistik Jakarta, maka akan mengadakan diagnosa lidah dan bedah kasus di hari Ahad 19 Maret 2023. Tempatnya di Jakarta. Nanti akan kami share flyernya yang lebih lengkap lagi, dan di situ juga ada kontak personnya kepada siapa. Tapi yang jelas ini pelatihan akan kami berbayar dan kami lakukan 1 hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan untuk holistik yang pelatihan kali ini adalah batch 2. Yang batch 1 kemarin kami sudah selenggarakan di tanggal 19 Februari 2023. Ada sedikit perbedaan di batch 2 ini. Karena apa? Karena di sini Pak Puji akan memberikan tips bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan agar tetap sehat sampai ketemu Idul Fitri. Begitu ya Pak ya? Iya, insya Allah. Insya Allah nanti akan kami share info selengkapnya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, waktu jugalah yang memisahkan kita.